Terlihat di bagian tengah, Godita sudah mulai memantau keberadaan dari Liu Bei. Sang dewa perang seperti yang ada di area purple buff mengganggu sedikit demi sedikit, tapi di sisi lain ada kebebasan yang dimiliki sama Tom membuat dirinya mendapatkan orange buff dengan cukup cepat dan bahkan sekarang sudah mulai menuju ke area purple buffnya. Oke. Untuk secure objektifnya nanti sebenarnya sama-sama kuat sih, tapi kalau dilihat match up dari jungle-nya mungkin lebih ke Martis kali ya, karena ada immune-nya gitu kan. Terus kalau misalkan memang setupnya lebih rapi mungkin ya bisa Akai juga enak lah untuk secure objektif nanti di skinnya. Tapi kalau memang akhirnya fight Popol itu tolong dibantu. Iya, karena mau gak mau ya, kita lihat gimana tadi pressure dari Kiano. Ini terus-terusan ngebuat Irza harus main aman di dalam outer turretnya. Dan ya mau gak mau ya, dengan adanya Valentina sebagai roamer ini susah banget sih untuk bisa ngebantu di area gold lane. Karena pasti Valentina pun bakal dikasih pokingan damage sama Kupa. Karena Kupa terlalu kuat banget untuk di area gold lane-nya. Dan terlihat di bagian atas sana, Flicker dikeluarkan Sinyox sudah level 4 Bravest Fighter 1 melawan 3. Coba untuk di cancel sepertinya. Pergerakan dari ML Probolinggo dan bahkan sekarang Heavy Spin mengunci pergerakan dari Tom. First blood diamankan dan bahkan dua orang dihilangkan Godita. Dan juga Tom, 3 player yang tadi coba engage ke arah lapu-lapu, tapi malah mereka yang kehilangan nyawa. Iya, lapu-lapunya bagus banget sih, dia buying time banget sampai level 4 itu. Tipis sih sebenarnya experience tadi ya. Iya, dia level 4 langsung balikin. Yang bikin kesel sama lapu-lapu tuh sekarang pasifnya ada terus tuh. Iya, shieldnya sih itu yang capek benar-benar banget itu. rese banget ya. Dan tapi pertolongan pertama sudah ada Tom di sana yang sudah mulai bersiap, tapi under 1 level di bawah Liu Bei. Sounding Light dikeluarkan, coba untuk lari dulu, terkena efek lagi. Tom beradu kontes Retribution. Masih bisa dimenangkan dan bahkan sekarang Double Collisions. 2 orang player terjepit. Liu Bei pun gak bisa lari kemana-mana, bahkan 3 orang hilang double kill. Bahkan looking for Mania untuk seorang Tom membalikan keadaan. Bahkan dia menghilangkan nyawa dari 4 player dengan decimate yang terus-menerus dia keluarkan, membuat keuntungan saat ini dipegang oleh ML Probolinggo. Tapi aku masih benar-benar respect banget sih dengan perbedaan 1 level, dia masih bisa ngedapetin Retribution ke arah turtle-nya sih. Itu karena tadi Ashura Auranya itu benar-benar ganggu banget. Dia nggak bisa, Akainya tuh jadi nggak bisa retri walaupun itu 0 sekian detik lah. Itu nggak bisa pencet karena ada efek yang geser-gesernya itu loh. Walaupun ada heavy spin kan namanya immune ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang dari awal udah gue bilang Martis akan lebih enak kontesnya kalau memang pas dia datang turtle itu masih setengah gitu kan, masih seperempat, masih sempet napas sama nyari-nyari orang lah. Kalau misalkan dia datang udah scared banget ya udah susah memang. Ya, dan terlihat sepertinya dari experience kedua belah gold laner ini udah cukup ketinggal ya dari Irza. Dan Flicker, oke, Hansworth mundur ke bagian belakang. Coba untuk engage dengan headbutt, tapi belum kena ke arah Barzi juga. Di sisi lain, ada adu mekanik di bagian atas yang sepertinya setelah level 4 sih harusnya power hero dari Sinyox ini akan lebih besar lagi dibandingkan Fredrin. Tapi ada lagi Downing Light di bagian bawah untuk melakukan clearing minion. Di sisi lain, Tom sudah mulai membayang-bayangi efek dari Void Crystal ke bagian bawah. Turret pertama di menit yang ketiga berhasil disecure oleh teman-teman dari ML Probolinggo. Wow, ini cepat juga sih untuk turretnya. Ya memang Popol bisa ngancurin turret lah dengan cepat. Tapi zoning dari teman-teman lainnya juga bagus banget tadi. Diawali dengan Martis gitu kan dari Tom yang dia ada di bagian depan. Ya cuman nggak kiting doang sebenarnya, nggak dia apa-apain. Dan akhirnya dia mundur, ya dia ngasih presence-nya doang. Dia pengen ngasih tahu kalau dia tuh ada di sini. Jadi di bawah tuh ada orang banyak gitu kan. Yves-nya ngasih Void Crystal langsung mundur semua udah. Nggak akan ada yang mau fight lagi karena udah ada Martis sama Yves. Sementara di bagian top lane ada sakit banget damage yang diterima sama Fredrin ya, tapi masih belum sanggup sih kalau untuk nembangin. Iya, tapi sejauh ini turtle yang kedua coba untuk ditarik. Sama-sama level 7 untuk kedua belah jungler, jadi akan ada kontes yang fair harusnya. Tapi adakah reward mobilization dikeluarkan masih lagi-lagi dapatkan oleh Tom, dan bahkan di sisi lain mencoba untuk di-engage oleh Bravest Fighter. 1 orang player terpick off, Barzi Hyuga nggak bisa lari kemana-mana. Bahkan di arah lain ada Tom yang coba untuk melarikan diri meskipun Vexy coba untuk engage, energy absence dan juga decimations. Unstoppable untuk seorang Tom. Coba mencari lagi 1 orang player tambahan ke bagian depan sana. Tapi lihat di sisi lain ada Liu Bei yang menahan 2 orang player yang cukup sakit damage-nya. Konsil dibuka dari Godita. Coba untuk di-engage, Mortal Coil didapatkan. Monster kill 6-1-0. KDA dari Tom selama 5 menit game ini berjalan. Tapi lihat, Kiano seorang diri coba untuk mem-pick off kehadiran Hansworth yang tadi berada di area inner turret dari PLNC Finder. Wah kacau sih ini, dapat sih inner turretnya harusnya. Apalagi Popol gitu kan yang DPS, wah bener dong 5 menit 30 detik ya.
hancur 2 turret di bagian bottom lane. Dan ini sebenarnya udah waktunya untuk tukar. Kalau memang Popolnya mau, dia bisa untuk ngambil turret yang ada di bagian top lane untuk menangin dari segi efisiennya nanti. Tapi kalau mau commit di mid juga bisa aja sebenarnya, mereka punya reward manipulation. Sementara kalau dari segi gold 3.000 lah ya, nggak terlalu banyak banget. 3.000 gold yang diungguli sama ML Probolinggo ini menjadi angin segar pastinya untuk mereka. Dengan setup setup turtle maksudnya dari tadi dilakukan dan selalu dibenangkan. Retribution yang on point dari Martisnya Tom ini membuat goldnya makin susah lagi dikejar, dan ya bahkan turret di top lane menjadi objektif selanjutnya. Iya, dan lagi-lagi Divine Judgment karena Liu Bei masih ada heavy spin, coba untuk kembalikan keadaan, tapi Tom terlalu kuat meskipun ada bantuan dari Irza Ragazor. Memberikan Pokemon damage yang cukup sakit dengan basic attack-nya ke arah player-player dari ML Probolinggo. Tapi di area purple buff seperti akan ada lagi kontes terjadi. Retributions masih bisa dimenangkan oleh Liu Bei. Bottom lane? Sejauh ini bottom lane-nya Pressure tanpa henti-hentinya diperlihatkan oleh Kiano. Dia fokus banget untuk bisa ngancurin base turret. Karena dia nggak pindah-pindah, dia seperti main brawl aja. Tetap fokus di satu lane di area bawah. Bahkan sekarang Pressure di bagian depan sana, 4 player dipukul mundur ke area inner turret dan menghancurkan satu outer turret terakhir dari PMLC Finder di saat turtle yang ketiga sudah mulai muncul. Dan lagi-lagi objektif tambahan untuk ML Probolinggo di menit yang ke-6. Wah, kan turtle-nya udah di setup cuma sama satu orang aja nih. Kajanya aja udah turun ke bawah gitu kan. Karena dia tahu turtle-nya ini akan didapatkan secara free, dan benar aja memang dapetin secara free Divine Judgment. Coba untuk menarik, namun kayaknya ini target yang salah kan. Iya, malah dibalikin keadaannya. Dengan Bravo Spectre pasti membuang satu spell. Ini adalah informasi yang cukup bagus sih pastinya. Kiano dengan gak punya flicker, nextnya bisa banget untuk di kill. Entah itu sama Akai, entah itu sama lapu-lapu mungkin. Yang penting ada satu follow up damage. Entah itu dari Xavier ataupun dari Valentine. Ya, jadi harus mulai berhati-hati juga. Meskipun untuk saat ini objektif masih dipegang jauh oleh ML Probolinggo, tapi masih ada chance karena kita tahu power dari Hans Swords sebagai Xavier belum muncul untuk di menit yang ke-7. Dia minimal harus punya 2 item wajib dulu, Clock of Destiny juga Lightning Tranchant, agar bisa memberikan Pokemon damage yang besar, terutama ke area Popol Kupa. Karena dari tadi pressure ke area bawah benar-benar dikeluarkan dari ML Probolinggo, dan terlihat ada beberapa adu damage di sana. Perbedaan satu level akan mempersulit lagi adu Retributions dan juga Void Crystal. Liu Bei masih bisa mendapatkan purple buff-nya dengan Retributions, tapi untuk 30 detik ke depan udah nggak ada lagi Retributions di tangan Liu Bei. Dan bahkan sekarang Kiano susah banget ya untuk bisa di-pick off seorang diri, karena tadi kita lihat Sinyok selalu Brave Fighter karena depan. Terlihat coba untuk flicker melarikan diri dari mautnya, karena tadi dibayang-bayangin oleh Divine Judgment seorang Godita. Dan ya sekali lagi outer turret di inner turret di bagian atas berhasil dihancurkan untuk ML Probolinggo. Untungnya semakin banyak lagi nih dari ML Probolinggo juga. Apalagi visionnya yang dimiliki sekarang udah luas banget. Invasi jungle bukan menjadi hal yang sulit juga. Dengan keunggulan gold yang makin jauh lagi ke arah 6.000 gold, ini bikin makin nggak bisa gerak dari PMLC-nya. Tapi ya balik lagi, dia punya carry yang dimana late game-nya itu strong. Harus hati-hati memang dari ML Probolinggo tuh nggak boleh nyantai dengan keunggulan kayak gini. Main Popol itu di awal harus unggul. Kalau memang nggak unggul berarti Popolnya udah fail. Dan ini bukan Popol yang terlalu mendominasi, tapi memang hero-nya yang nggak bisa ditahan lah sama Kari untuk awalnya. Namun kali ini Lord langsung di setup dan bakal menjadi Lord yang free sepertinya untuk ML Probolinggo. Ya, tanpa ada gangguan harusnya dari PMLC Finder. Lagi-lagi dengan cukup cepat di bawah 7 detik tadi, Lord yang pertama berhasil di-secure oleh ML Probolinggo. Dan ya ini benar-benar susah banget untuk cari winning conditionsnya dari PMLC Finder sih, mengingat Popolnya terlalu free banget. Meskipun dia belum join team fight, tapi untuk dari segi goldnya harusnya dia leading banget sih, di atas jauh dari Irza Ragaron. Dan oke, terlihat juga pressure di bagian belakang sana. Rexy seorang diri mencoba energy eruptions kepada 3 orang player. Retributions lagi-lagi dimenangkan oleh Liu Bei, tapi Void Crystal mengganggu pergerakan PMLC Finder. Dan ya, Lord yang pertama sudah mulai muncul ke area top lane dari PMLC Finder. Wah, ini susah banget bergerak kayaknya ya. Kalau yang gue perhatiin dari pergerakannya PMLC itu kayak susah banget. Dia mau maju ke atas nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Ya oke lah, dia punya roamer Valentina gitu kan, dia punya damage memang. Tapi ya ini masalahnya untuk ngebuka-buka vision kayak gini, dia harus pakai badan jungle yang memang ketinggalan level. Poking damage bahkan dari Kiano sakit banget, dan mid lane-nya harus direlakan. Udah nggak bisa di defense lagi. Ya, terlihat beberapa player di bagian depan sana God lagi dapatkan oleh Tom.
Di sisi lain ada Eruption Vegi Suzezo, Divine Judgment ditarik langsung 1-1. Tapi lihat ada heavy spin mengunci pergerakan dari dua orang player. Gak ada follow up damage dan bahkan sekarang dibalikan dengan adanya Remote Collaborations. Oke, terkurung sedetik saja. Tapi sayang sekali beberapa turret di area tengah harus mulai dihancurkan dan juga di bagian atas Lord bisa menghilangkan setengah HP-nya dari base turret di area top lane. Meskipun sekarang Liu Bei di bagian depan sana headbutt masih belum ada. Heavy spin di tangan Liu Bei meskipun damage yang cukup sakit ke arah tubuh dari Tom, tapi harus mundur. Dan itu dia Kiano fokus terhadap objektifnya dan base turret pertama dihancurkan di bagian bawah untuk teman-teman dari ML Probolinggo. Ini bagus sih dia dapat base turret di Lord yang pertama. Yang biasanya kan Lord pertama cuma nggak buat ngabisin outer turretnya doang, inner turret, outer turret. Sementara kalau dari segi item bisa kita lihat dengan sudah adanya Ice Queen One, Yves-nya ternyata langsung bikin ke arah penetrasi dan adanya cooldown dari Ancient Talisman. Cukup berbahaya memang, namun purple buff kali ini yang coba untuk diinvasi masih bisa didapatkan dengan retribution barusan. Heavy spin coba untuk melempar Yves-nya ke bagian belakang. Follow up damage-nya masuk dari lapu-lapu malah seperti menyelamatkan dengan heavy spin tadi dari Liu Bei. Mau nggak mau harus mundur, down in light juga di spam, namun sudah ada real world manipulation yang memberikan efek slow yang parah banget kali ini. Town dengan flickernya masih ada butuh follow up damage kali ini, ditunggu sekali. Dan satu yang menjadi korban terlebih dahulu, Divine Judgment menarik lagi kali ini 2 bayar 1, cukup rugi untuk PMLC. PMLC lagi-lagi, tapi lihat speed boost dari arah Kiano. Fokus ke Messi dan inilah game yang pertama Kiano. Oh my god, fokus ke arah bawah dan